Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita di bab 3, yaitu tentang hukum pewarisan sifat ataupun bisa dibilang sebagai hukum Mendel. Nah, sekedar pembuka, yang namanya hukum Mendel itu sebenarnya ada 3. Ada hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2, dan hukum Mendel 3. Tapi untuk materi kita, untuk di SMP, tingkatan SMP yang dipelajari itu hanya 2, yaitu nanti ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nanti insya Allah hukum Mendel 1 akan saya bahas di sini ataupun di video kali ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang bagaimana teknisnya daripada hukum Mendel 1, ini ada beberapa istilah yang harus dipahami. Kenapa? Karena tanpa kita memahami istilah-istilah ini, nanti kita sulit untuk pahamnya di materi tentang hukum Mendel. Oleh sebab itu silahkan dipahami apa aja yang harus dipahami dalam materi untuk memahami hukum Mendel. Ini salah satunya. Yang pertama ada monohibrid. Nah, monohibrid itu dapat diartikan sebagai satu persilangan satu jenis beda. Misalnya gini, bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Nah, itu kan satu sifat beda, hanya satu jenis gitu yang dibawa, warna merah dan warna putih. Terus yang kedua ada dihibrid, persilangan dua sifat beda. Nah, ini hampir sama, hanya saja yang dibawa oleh si induknya itu adalah dua sifat. Misalnya kayak gini, bunga mawar merah besar. Nah, itu kan dua sifat. Ada bunga warna merah dan bunganya besar, sehingga itu dia dikatakan dua sifat beda ataupun dengan istilah dihibrid. Sementara kalau tadi monohibrid cuma satu sifat, warnanya saja di situ, ukurannya tidak dibawa, paham ya? Terus selanjutnya juga ada istilah parental. Parental itu adalah induk. Terus juga ada filial. Filial itu adalah keturunan. Terus juga ada fenotip nih. Fenotip kan kemarin udah sempat dibahas, tapi tidak apa-apa saya ulang lagi. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Misalnya kayak tadi nih, kayak contoh yang di atas, misalnya bunga warna merah, bunga warna putih, misalnya warna hijau, mangga ukurannya besar. Nah, itu kan tampak, bisa dilihat. Terus juga ada genotip. Nah, kebalikannya daripada fenotip itu sifat yang tidak tampak. Sehingga biasanya genotip ini nanti dia dilambangkan menggunakan huruf. Misalnya nih, warna merah yang di atas nih, warna merah nanti diberi lambang M besar dan M besar. Berarti ini genotipnya untuk warna merah. Terus juga kalau misalnya warna putih, ya kita kasih kebalikannya. Kalau tadi huruf kapital, warna merah itu menggunakan huruf kapital, sementara kalau warna putihnya berarti kita menggunakan huruf kecil. Pak, apakah boleh menggunakan huruf lain? Ya boleh. Misalnya warna merah ini kita ganti menggunakan huruf A besar. A besar ya boleh, artinya A besar untuk warna merah, dan kebalikannya warna putih berarti kita menggunakan A kecil. Jadi nggak mesti menggunakan huruf M, jadi kita bisa menggunakan huruf yang lain. Untuk selanjutnya ada intermediate, sama juga udah dibahas kemarin, yaitu intermediate itu adalah muncul sifat baru. Nanti dari misalnya muncul sifat baru nih, hasil persilangan A besar A kecil itu nanti akan menghasilkan misalnya A besar A kecil. Nah, ini akan nanti tumbuh sifat baru, intinya dia berbeda dengan induk, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada homozigot, yaitu gen atau alel yang sama. Misalnya seperti ini nih, genotipnya dia sama, misalnya nih kayak M besar dia kan sama pasangannya, M kecil sama. Nah, itu dia nih, kurang lebih seperti ini. Ada juga heterozigot, gen atau alel yang berbeda, berarti kebalikannya. Misalnya nih nanti ada gen atau genotip atau fenotip yang misalnya M besar, M kecil. Nah, berarti ini heterozigot. Kenapa? Karena di sini kapital, sementara di sini kecil, kurang lebih seperti itu. Atau yang lain misalnya K besar dengan K kecil. Nah, ini dia heterozigot. Sementara kalau misalnya homozigot dia sama. Ketika menggunakan kapital ya kapital semua nih, K besar. Misalnya K kecil, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Oke, saya lanjut lagi ke materi yang pertama, yaitu tentang persilangan monohibrid ataupun hukum Mendel 1. Tadi udah saya jelaskan yang mana persilangan monohibrid itu diartikan sebagai persilangan satu sifat beda. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Bunga mawar merah yang bergenotip M besar disilangkan dengan bunga mawar putih yang bergenotip M kecil. Tentukanlah keturunan pertama dan keturunan kedua. Misal dalam soal ini, misalnya merah dominan terhadap putih misalnya. Jadi
Ini cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Parental ataupun induknya. Induknya kan ada dua, warna merah kita tulis, disilangkan dengan warna putih. Yang mana tadi genotipnya merah itu adalah M besar, sementara kalau putih adalah M kecil. Kemudian kalau misalnya kita silangkan M besar sama M kecil, maka nanti akan ketemu M besar, M kecil. Ini sengaja saya tulis warna satu aja, sebenarnya ada 4 nih. Misal ini dikali ini M besar, M kecil. Terus yang M besar ini dikali dengan yang ini, berarti M besar, M kecil. Ini juga sekarang M besar dikali ini, M besar, M kecil. Ini juga sama nih, M besar dikali M kecil. Nanti menjadi M besar, M kecil. Seharusnya di sini ada 4, tapi sengaja saya tulis 1 aja untuk mewakili, tidak apa-apa. Sehingga lihat, balik lagi ke soal, karena di sini merah dominan terhadap warna putih, sehingga ketika terjadi persilangan antara M besar dengan M besar M kecil kan menghasilkan M besar M kecil. Maka nanti genotipnya itu, fenotipnya akan berwarna merah. Kenapa dia M besar M kecil ini dia warna merah? Karena kan di sini ada kata-kata merah dominan terhadap warna putih. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Kayak ini untuk keturunan yang pertamanya berarti diketahui nih. Keturunan pertamanya adalah yang ini nih, untuk menjawab. Tentukanlah keturunan pertama, ini berarti jawaban untuk keturunan pertama nih. M besar, M kecil, dia warna merah. Terus untuk menentukan keturunan kedua bagaimana? Tinggal kita silangkan aja keturunan pertama ini. Sehingga ini nih, F1 itu adalah singkatan dari filial. Gitu juga dengan parental, P. Saya singkat P itu adalah maksudnya induk. Nih, keturunan pertama F1 kita silangkan dengan keturunan pertama lagi. Keturunan pertama tadi apa? M besar, M kecil. Sehingga di sini nih, lihat, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Sama juga di sini. Sebenarnya bisa kita silangkan nih, kita kalikan ya. M yang besar yang ini dikalikan dengan M besar yang ini, dapatnya ini, M besar, M besar. Terus M besar yang ini disilangkan dengan yang ini, M besar, M kecil ini. Terus M kecil dikalikan lagi dengan M besar, dihasilkan yang ini, M besar, M kecil. Dan selanjutnya yang M kecil disalingkan dengan M kecil ini. Atau boleh kita menggunakan papan catur, nama istilahnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk melambangkan, kotak yang ini adalah untuk melambangkan jenis kelamin. Ini untuk jantan, sementara ini untuk betina. Kita pindahkan yang M besar M kecil di sini. Nih, dia yang horizontal. Nih, M besar ini saya taruh di sini, M kecil di sini saya taruh di sini. Sebaliknya yang untuk keturunan pertama yang tadi, induk yang satu lagi, M besar saya taruh di sini, M kecil saya taruh di sini. Setelah itu kita silangkan nih, M besar disilangkan dengan M besar, jadi M besar kita tulis di sini. Terus M besar kita silangkan lagi dengan M kecil, dapat M besar M kecil seperti ini. Selanjutnya M besar ini, M kecil kita silangkan dengan M besar, kita tulis lagi M besar M kecil. Dan nulisnya diutamakan harus kapital ya, jangan yang kecil dulu baru huruf kapital. Makanya ini dikali ini menghasilkan M besar M kecil. Selanjutnya M kecil disilangkan dengan M kecil, hasilnya ini. Terserah itu mau secara langsung atau dibuat kotak, terserah. Yang pasti untuk keturunan pertama itu biasanya dia mendapatkan hasil 4 anak, sama juga dengan F1. Tapi dia biasanya berbeda, sehingga ini hasilnya. Ya udah, ini kita milih ini. M besar yang sini saya taruh di sini, M besar M kecil saya taruh di sini, M besar M kecil saya taruh di sini, M kecil M kecil saya taruh di sini. Ini kurang lebih seperti ini. Sehingga fenotipnya adalah M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil itu ada 1. Jadinya nanti ada 4. Itu untuk fenotipnya. Sementara kalau genotipnya, lihat di sini M besar kan udah jelas-jelas merah. Sementara kalau M besar M kecil karena merah tadi dominan terhadap warna putih, sehingga nanti di sini warnanya juga merah. Gitu juga dengan M besar M kecil, warnanya merah, dan M kecil warnanya putih. Jadi ini untuk keturunan pertama, maksudnya ini untuk keturunan pertama yang ini, dan ini untuk keturunan kedua, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk persilangan monohibrid. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya memaparkan tentang persilangan monohibrid. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti saya kasih contoh lagi deh, contoh yang lain di video selanjutnya. Insya Allah nanti saya kirimkan, saya buatkan contoh lagi untuk persilangan monohibrid sebelum saya melanjutkan di persilangan di hibridnya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.